Nah, Nak, ini bab mengenai gelombang. Jadi gelombang itu apa sih? Jadi, Nak, gelombang itu yang harus kalian ketahui yaitu gelombang adalah suatu getaran yang merambat melalui suatu medium atau perantara yang membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, untuk medium gelombang apa saja perantara gelombang? Melalui bisa zat padat, zat cair, maupun dengan gas, ya. Kemudian ada jenis-jenis gelombang. Yang pertama, jenis gelombang berdasarkan arah getarannya. Kalau berdasarkan arah getarannya, gelombang itu ada dua, Nak. Ada gelombang longitudinal, ada juga gelombang transversal. Nah, gelombang longitudinal itu seperti ini, Nak, gambarnya. Di mana ada rapatan itu yang jaraknya terlalu dekat seperti ini namanya rapatan, ya. Ada juga yang renggang, namanya renggangan. Jadi, gelombang longitudinal ini gelombang yang terdiri dari rapatan dan regangan. Jadi, gelombang longitudinal itu gelombang yang arah getarannya berimpit dengan arah rambatnya. Contohnya apa? Gelombang longitudinal ini. Contohnya yaitu gelombang bunyi. Nah, yang kedua, kalau berdasarkan arah getarannya ada juga gelombang transversal. Gelombang transversal ini terdiri dari bukit yang seperti gunung, ya. Ada juga lembah. Ini bentuknya gelombang transversal. Di mana gelombang transversal ini adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Kalau yang longitudinal itu berimpit, kalau yang transversal itu tegak lurus. Contohnya apa saja yang termasuk gelombang transversal? Contohnya yaitu gelombang pada tali, gelombang cahaya, itu dia termasuk gelombang transversal. Kemudian ada juga jenis gelombang berdasarkan medium rambatannya. Ada dua, ya, ada gelombang mekanik, ada juga gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik itu gelombang yang perambatannya membutuhkan medium atau perantara. Contohnya gelombang bunyi, gelombang tali. Nah, untuk gelombang elektromagnetik itu gelombang yang dalam perambatannya tanpa medium perantara. Jadi gelombang elektromagnetik ini tanpa perantara, tanpa medium, ya, tidak melalui perantara. Contohnya yaitu gelombang cahaya. Untuk rumusnya cepat rambat cahaya itu sama, ya, Nak, yang tadi segitiganya, yaitu segitiganya itu kalau di soal itu diketahui kalau diketahui frekuensi berarti V lambdanya di atas dikali frekuensi, ya. Jadi kalau nyari V atau cepat rambat berarti lambda dibagi lambda ini T, ya. Maaf ini Mbak Ana salah. Kalau misalnya ada periode itu dibagi, ya, kalau nyari V. Kalau di soal ada periode berarti lambdanya di atas. Jadi kalau nyari V itu adalah lambda dibagi T di sini, ya. Kalau nyari cepat rambat berarti lambda dibagi T, segitiganya lambda VT. Nah, kalau ada frekuensi di soal berarti tinggal mengkalikan saja, ya. Berarti V lambda dikali frekuensi. Jadi kalau ada frekuensi, kalau nyari cepat rambat gelombang yaitu V berarti lambda dikali frekuensi. V itu tetap cepat rambat bunyi, satuannya meter per sekon. Ini bentuknya seperti ini tuh lambda atau panjang gelombang, satuannya meter. T itu periode, satuannya sekon. F itu frekuensi, satuannya hertz atau Hz, ya. Ini tentang materi getaran, bunyi, dan gelombang. Nanti jika ada pertanyaan mengenai pembahasannya, silakan ditanyakan, ya. Nanti ada pembahasan tentang soal-soal mengenai gelombang juga.